Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Di video kali ini saya ingin membagikan cerita saya tentang pertama kali saya tiba di perusahaan Jepang. Pertama kali saya tahu pekerjaan-pekerjaan apa yang harus saya lakukan nantinya ke depan dan apa aja yang saya lihat saya temui di perusahaan Jepang yang sedikit berbeda mungkin dengan di Indonesia. Sebelumnya saya akhir-akhir ini jarang ya untuk buat video dikarenakan setelah karantina 17 hari di Hotel Tokyo waktu itu saya ada pelatihan lanjutan di Senta. Nah, mungkin di Senta itu waktunya terbatas karena kegiatan yang sangat padat, jadi saya tidak memungkinkan untuk membuat video. Mungkin kalau di Senta itu kalau sedikit pengalaman aja ya. Sedikit pengalaman itu di Senta kan 2 minggu. 2 minggu itu bener-bener ngejar banget bahasanya. Soalnya kan kita di sini udah bertatapan langsung dengan orang Jepang, sekitar kita, tetangga kita, sekeliling kita, setiap kita di jalan itu kan udah orang Jepang semua ya. Udah harus menggunakan bahasa Jepang. Jadi bener-bener waktu itu emang saya juga ingin fokus belajar bahasa Jepangnya biar nantinya saya di sini di Apato waktu bekerja itu juga memudahkan saya kalau saya udah lebih paham bahasa Jepangnya. Langsung aja dari pengalaman saya kan dari Senta itu keluar hari Selasa. Hari Selasa itu kira-kira jam 8 pagi naik bus terus itu tujuannya ke yang pertama semua Jisuse, semua siswa magang itu seangkatan saya bareng-bareng ke ke stasiun di Tokyo. Itu ada beberapa yang naik pesawat juga, ada juga yang dijemput oleh perusahaan langsung dengan naik bis atau mobil itu juga ada. Itu kan berbeda tergantung dari perusahaan. Mungkin kalau yang perusahaannya di dekat-dekat dekat Senta itu mungkin daerah Tokyo, daerah Chiba itu kemungkinan dijemput langsung oleh perusahaan. Ada juga teman saya itu dijemput langsung dari perusahaannya itu naik mobil. Itu teman satu kelas saya ada. Terus ada juga yang naik pesawat karena emang jaraknya jauh, itu di dia perusahaannya daerah Fukuoka. Dia naik pesawat. Ya pertama emang dia ke stasiun Tokyo dulu, dia naik kereta, naik Densha itu ke bandara. Habis dari bandara baru langsung ke Fukuoka, ke tujuan perusahaannya. Nah, kalau dari saya kan perusahaan saya di Yamagata. Yamagata itu kalau di Jepang daerah atas, daerah ya pegunungan lah, agak pegunungan. Di sini banyak banget pegunungan. Mungkin nanti kalau ada waktu saya buat video juga lah biar tahu suasana di sekitar tempat tinggal saya, di sekitar perusahaan saya. Saya berangkat kan dari jam 8 itu bareng-bareng semuanya naik bus, kemudian turun di stasiun di Tokyo. Dari situ saya dengan teman-teman perusahaan saya itu kan ada 16 orang. 16 orang itu jadi 8 orang untuk pengecatan, 8 orang untuk posisi yang pencetakan atau injeksinya. Saya di bagian pengecatan. Itu kan bareng-bareng 16 orang turun di stasiun Tokyo itu, kemudian naik Shinkansen. Jadi ada dua, ada yang Densha, ada yang Shinkansen. Kalau Densha itu ya harga, saya jelasin dikit aja ya. Mungkin kalau harga pasnya saya juga kurang paham karena saya baru datang. Kalau Densha itu lebih murah, tapi juga kecepatan keretanya juga agak lama ya, walaupun standar lah. Ya standar, nggak lama, standar. Kalau Shinkansen itu yang cepet tapi emang tiketnya juga mahal. Nah, karena berhubung perusahaan saya itu jauh, jadi yang ngambilnya yang Shinkansen itu biar cepet juga, maksudnya kita juga nggak capek di selama perjalanannya karena emang jauh. Naik Shinkansen itu kurang lebih berapa jam itu? 3 jaman lah. 3 jam itu kayaknya, 3 jam naik Shinkansen. Udah, itu juga pengalaman saya pertama kali ya. Benar-benar beda banget lah di stasiun Jepang sama di Indonesia itu. Di Jepang itu benar-benar rapi banget, terus juga itu kan saya datang itu mepet kurang berapa menit, cuma hitungan menit. Jadi saya ketemu sensei, ketemu guru itu langsung ditunjukin ini langsung menuju ke Shinkansennya, masuk ke keretanya itu juga pakai tiketnya itu juga mungkin ya saya baru nemuin ya, baru saya ngerasain tiketnya itu. Jadi langsung dimasukin ke mesin,
Itu juga kurang paham sih, saya baru pertama kali pakai mesin gitu. Kemudian naik Shinkansen kurang lebih 3 jam sampai di stasiun di Yamagatanya, di Sakurambohi Yamagata itu ya. Saya turun di situ, dijemput oleh sensei atau guru saya, namanya kalau sebutannya tuh staff Junkai ya, staff sensei Junkai. Itu dijemput sama juga sama dengan orang perusahaan juga ikut dijemput. Itu pertama kali saya tahu saya tahu orang-orang perusahaannya itu benar-benar ramah banget. Jadi pertama kali ketemu itu ya seperti biasalah, perkenalan singkat. Kemudian saya dan teman-teman saya diajak untuk beli jas hujan. Itu kan karena emang kita nggak bawa, emang itu dari perusahaan sih, soalnya juga tanya-tanya dari senpai atau dari senior saya, emang budayanya gitu di perusahaan. Jadi pertama kali datang emang diajak buat beli itu jas hujan. Terus kemudian beli kotak nasi buat bekal waktu kerja gitu, dibawa itu dibeliin. Ya bersyukurlah, emang baik banget orang-orang perusahaannya, dibeliin. Udah habis itu langsung menuju ke apato atau rumah atau tempat tinggal ya. Di sini ya nyebutnya apato itu sih, rumah gitu, tempat tinggal. Jadi di sini saya berempat, kan ada 16 orang, jadi ada 4 apato. Itu juga apatonya di sini ya, kalau dari perusahaan saya itu jaraknya jadi ya lumayan jauh, nggak yang berdempetan terus bedain berapa orang itu nggak. Jadi emang bener-bener agak berjauhan. Mungkin jarak dari satu apato ke apato yang lain itu ya kurang lebih 10 menitan. Itu langsung ke apato, kan emang bener-bener capek ya. Sampai apato itu hari pertama istirahat, kemudian ada sama ini juga, sama dikasih sepeda itu udah ada per apatonya, per rumah tinggalnya itu udah. Kemudian di hari berikutnya itu awal datang ke perusahaan. Jadi di awal itu ya masih cuman pelajaran biasa, dijelasin peraturan di perusahaan, kemudian apa aja yang nantinya dikerjakan, terus juga kemudian staff di perusahaannya siapa saja nantinya yang akan ngebimbing selama bekerja itu siapa, dijelasin semua di situ. Nah langsung kemudian waktu pertama udah masuk tempat buat bekerjanya itu, di hari pertama itu saya ngerjain, kan saya bagian pengecatan. Jadi tuh di perusahaan Jepang itu pertama kali datang aja saya dari rumah naik sepeda kemudian sampai perusahaan, parkir, ada tempat parkir sepeda sendiri. Jadi yang benar-benar pakai sepeda ya cuma siswa magang sih. Itu pakai sepeda, kemudian parkirin, masuk. Ada itu absennya pakai kartu gitu. Pakai kartu, kemudian masuk ke loker naruh sepatu, ganti sepatu, naruh tas. Langsung kumpul sebentar, briefing. Terus di jam 8.15 itu ada namanya Taiso itu kayak senam. Itu ada Taiso sebentar, senam sebentar gitu, baru pada mulai masuk ke udah masuk di tempat kerja sih. Kemudian setelah itu soji sebentar, bersih tempat kerja sebelum bekerja. Orang Jepang budayanya emang gitu ya, bersih sebentar, nyiapin peralatan, udah langsung mulai bekerja. Nah untuk siswa magang seperti saya di awal itu belajarnya masih yang masih dasar banget lah. Mungkin masih dikasih yang mudah-mudah karena belum paham banget kan di apa yang harus dikerjain. Jadi diajarin dari yang paling dasar. Kalau pengecatan itu saya diajarin seperti kayak ngerapiin ujung spare part itu dirapiin pakai pisau gitu biar halus. Sebelum dicat itu harus dirapin dulu. Nah diajarin itu selama 4 hari. 4 hari setelah itu ada tes biasa sih, seperti ya kayak tes tertulis biasa, cuman berapa soal buat nginget kita aja apa aja yang udah kita kerjain.
Nah, setelah kerja seharian itu istirahatkan jam 12.15 sampai jam 1. Jam 1 udah mulai kerja lagi. Terus ada lagi istirahat jam 3 sampai jam 3.15. Jadi istirahat total 1 jam. Tapi dipisah. Kalau di Indonesia kan istirahat full 1 jam. Biasanya dari jam 12 sampai jam 1 kalau di Indonesia. Kalau di Jepang itu dipisah. Udah itu kemudian sorenya pas bel pulang itu, sebelum pulang harus dibersihin lagi tempat kerjanya, bersih lagi tempat kerja. Kemudian sedikit kayak dibahas apa aja yang udah dikerjain, terus apa aja yang kurang, apa aja yang harus diperbaikin, itu jelasin beberapa sedikit. Udah, kalau dari orang perusahaan itu kebanyakan lembur sih. Saya kan pulang jam 5.15. Kalau orang perusahaan itu kebanyakan lembur 1 jam, jadi jam 6-an baru pulang kalau dari orang perusahaan. Itu kalau perbedaan di perusahaan Jepang itu, jadi tatanannya itu benar-benar rapi banget. Dan prinsip orang Jepang itu gimana ya? Ya rajin sih. Rajin. Dia jadi emang benar-benar on time. Kan mungkin ya, kalau ini dari pengalaman saya, pekerjaan saya pribadi dulu waktu di Indo. Kalau dulu di Indo mungkin pas udah bel itu baru bener-bener masuk, bener-bener disiapin. Nah, kalau orang Jepang itu sebelum bel udah masuk semua, udah kumpul semua. Jadi bel itu udah siap buat apa yang harus dilaksanain. Misal udah bel yang pertama kan Taiso tadi, itu udah siap semua. Nah, kalau mungkin kalau yang perusahaan gede di Indonesia enggak sih, udah disiplin. Mungkin ya agak sedikit berbeda itu prinsipnya. Jepang benar-benar waktunya ngehargain waktu banget. Sama juga itu sebelum waktu istirahat juga ada belnya. Sebelum 5 menit itu bel udah bunyi, jadi udah harus persiapan lagi. Sebelum 5 menit persiapan, pas waktunya persis kita udah harus bekerja lagi. Itu terus kemudian sampah hasil kotoran selama pekerjaan itu dipisahin kan ya. Kalau saya kan sampahnya berarti yang kayak sisa-sisa plastik kan, spare part mobil itu kan dari ya agak plastik lah, ada yang PBS sama IS, bahannya berbeda ya, kurang lebih sama sih. Itu jadi dipisahin. Ada juga mungkin yang sampah kertas dipisahin. Nah, untuk peralatan, kalau peralatan saya belum pegang yang berat-berat, maksudnya belum pegang yang mesin-mesin, belum lah, masih yang manual-manual. Soalnya kan saya bekerja masih 2 minggu masuk perusahaan. Mungkin itu aja. Sama apa lagi ya? Mungkin sama ini sih, kalau di perusahaan saya tuh nanti setiap 1 tahun mungkin ya ada yang namanya liburan lah, kayak liburan mungkin makan-makan atau gimana, saya juga kurang paham. Itu ada setiap family gathering. Nah, itu setiap 1 tahun kayaknya. Terus sama juga ada juga penyambutan untuk siswa baru sama perpisahan. Jadi itu acaranya kayak ya makan-makan, kumpul semua. Yang datang biasanya atasan-atasan di perusahaan sih, itu kumpul semua. Ya kayak ngerayain lah, kayak pesta kecil-kecilan, buat bakar-bakaran gitu, minumnya maksudnya minum yang ya minum biasa, nggak yang minuman keras, minum biasa, makan-makan gitu ya, pesta kecil buat ngerayain kedatangan awal saya, kedatangan teman-teman, kedatangan saya dan teman-teman saya di perusahaan awal. Itu ada perayaan kayak pesta sedikit. Itu di semua perusahaan, dari teman saya pun juga kebanyakan emang kayak gitu. Itu mungkin udah budaya dari perusahaan di Jepang, mungkin udah kayak gitu. Sama juga mungkin nanti kalau ada yang seniornya balik ke Indonesia, itu juga nanti ada pesta lagi yang kecil-kecilan gitulah. Mungkin itu aja yang sedikit saya bisa bagikan. Nanti kalau ada apa-apa yang pengen ditanyain tentang Jepang, tinggal tanya aja, nggak masalah. Mungkin bisa DM ke IG, ke Instagram saya. Cari aja Robby Taufik, ROBBI TAUFIQ. Langsung tanya aja, nggak masalah. Saya di sini juga buat share aja pengalaman saya, buat dokumentasi saya juga pribadi, biar nanti saya bisa mengenang perjalanan saya, perjuangan saya, kehidupan saya selama di Jepang ini. Sekian dari saya, semoga bisa membantu, bermanfaat lah bagi teman-teman yang melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.